Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Ratnasari Dwi Ade Chandra SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini, serta teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya, Lailatul Azizah, dan rekan saya Hilma Liana Putri dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang bertema teori-teori bermain dan permainan anak usia dini. Baik, langsung saja poin A yaitu teori bermain. Teori bermain ada 4 teori. Yang pertama yaitu teori Information Processing Model. Teori Information Processing Model merupakan teori tentang model pemrosesan informasi pada memori manusia. Kegiatan memproses informasi meliputi mengumpulkan dan menghadirkan informasi atau encoding, menyimpan informasi atau storage, dan mendapatkan informasi dan menggali kembali ketika dibutuhkan atau retrieval. Seluruh sistem pemrosesan informasi tersebut dibimbing oleh proses-proses pengendali atau kontrol proses yang mengutamakan fungsi memori. Menurut MC David dan Ormrod tahun 2004. Yang kedua yaitu teori arousal modulation. Teori arousal modulation dikembangkan oleh Berlin pada tahun 1960 dan dimodifikasi kembali oleh Ellis pada tahun 1976. Menurut Teja Saputra tahun 2001. Teori ini menekankan pada kegiatan bermain sendiri atau soliter atau anak yang suka melakukan pada eksplorasi terhadap objek bermain serta menjelajah lingkungan bermainnya. Yang ketiga yaitu teori kebutuhan. Anak merupakan individu yang memiliki minat yang unik, pengalaman, keterampilan, serta kebutuhan. Agar perlu memperhatikan pembelajaran yang efektif, maka guru perlu memperhatikan kebutuhan anak. Salah satu tingkatan kebutuhan menurut Maslow adalah kebutuhan kognitif anak, yaitu untuk memperoleh pengetahuan, dan anak memperoleh pengetahuan itu melalui bermain. Dengan demikian, bermain merupakan kebutuhan setiap anak memperoleh pengetahuan. Menurut Dodge dan Kolker pada tahun 2009. Yang terakhir yaitu teori Zone of Proximal Development. Teori Zone of Proximal Development dikembangkan oleh Vygotsky dan sering disingkat dengan sebutan ZPD menurut Wolflock pada tahun 2007. Zona perkembangan proksimal adalah jarak antara tahap aktual dan potensial anak. Menurut Vygotsky, dalam Crane, belajar dimulai ketika seorang anak berada pada zona perkembangan proksimal atau the Zone of Proximal Development atau ZPD pada tahun 2007. ZPD adalah kisaran tugas yang terlalu sulit yang dikuasai anak secara mandiri, tetapi dapat dipelajari dengan bimbingan dan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil yang disebut dengan scaffolding menurut Teja Saputra tahun 2002. Pada poin B yaitu faktor yang mempengaruhi bermain. Terdapat 6 faktor yang dapat mempengaruhi bermain. Yang pertama yaitu kesehatan, nomor 2 yaitu perkembangan motorik, yang ketiga inteligensi, yang keempat jenis kelamin, yang kelima lingkungan, dan yang terakhir yaitu status sosial dan ekonomi. Yang pertama yaitu kesehatan. Semakin sehat anak, semakin banyak energi untuk bermain aktif seperti permainan dan olahraga. Anak yang kekurangan tenaga akan lebih menyukai hiburan. Yang nomor 2 yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik pada setiap usia melibatkan koordinasi motorik kasar dan motorik halus. Apa saja yang akan dilakukan dan waktu bermainnya bergantung pada perkembangan motorik anak. Pengendalian motorik yang baik memungkinkan anak terlibat dalam permainan aktif. Nomor 3 yaitu inteligensi. Pada setiap usia anak yang pandai lebih aktif daripada anak yang kurang pandai. Dan permainan mereka lebih menunjukkan perhatian dalam permainan kecerdasan, dramatik, konstruktif, dan membaca. Anak yang pandai menunjukkan keseimbangan perhatian bermain yang lebih besar, termasuk menyeimbangkan faktor fisik dan intelektual yang nyata. Nomor 4 yaitu jenis kelamin. Anak laki-laki bermainnya lebih kasar daripada anak perempuan dan lebih menyukai permainan dan olahraga daripada berbagai jenis permainan lainnya. Nomor 5 yaitu lingkungan. Anak dari lingkungan yang buruk kurang bermain daripada anak lainnya karena kesehatan yang buruk, kurang waktu,
waktu, peralatan, dan ruang. Anak yang dari lingkungan desa kurang bermain daripada mereka yang tinggal di lingkungan kota. Hal ini dikarenakan kurangnya waktu dan ruang yang terbatas untuk bermain. Nomor 6 yaitu status sosial dan ekonomi. Anak yang dari kelompok sosial dan ekonomi tinggi lebih menyukai kegiatan yang mahal seperti lomba atletik, bermain sepatu roda. Sedangkan mereka yang dari kalangan bawah terlihat dalam kegiatan yang tidak mahal seperti bermain bola dan berenang. Poin C yaitu resiko bermain. Setiap aktivitas bermain yang dilakukan akan memiliki resiko. Terdapat 3 unsur resiko yang menjadi dasar diambil dan atau tidaknya sebuah kegiatan. Menurut Musfirah 2014, unsur-unsur tersebut adalah yang pertama yaitu kecenderungan dan kemungkinan menyakiti atau melukai atau bahaya. Yang kedua yaitu tingkat keparahan dari kemungkinan pertama. Yang ketiga, seberapa besar manfaat atau hasil yang diperoleh dari kegiatan bermain. Menurut ahli bermain Dickinson, menegaskan bahwa resiko mengajarkan anak bagaimana rasanya gagal dan mencoba lagi, menguji batas ketangguhan mereka sehingga mampu menguasai keterampilan tertentu. Resiko adalah bagian penting dari bermain. Meskipun demikian, anak-anak perlu dikondisikan dalam situasi yang minim resiko berbahaya. Menurut Teja Saputra 2001, bermain memang menyenangkan, akan tetapi perlu adanya pengawasan resiko. Resiko yang muncul dari bermain yaitu yang pertama, waktu bermain berlebihan. Anak yang terlalu banyak bermain akan timbul rasa bosan dan waktu untuk melakukan aktivitas lain yang bermanfaat jadi berkurang. Nomor 2 yaitu porsi main sendiri dan main bersama teman tidak seimbang. Bermain bersama teman sebaya sangat penting dalam mengasah kemampuan sosial anak. Akan tetapi, anak juga butuh untuk bermain sendiri untuk mengembangkan kemampuan diri secara personal dan bebas untuk berimajinasi. Jadi, semuanya harus seimbang untuk dilakukan. Nomor 3 yaitu ada penekanan berlebihan untuk main sesuai jenis kelamin anak. Seorang anak yang memiliki jenis kelamin perempuan hanya boleh main boneka dan bermain yang lain yang sesuai jenisnya. Padahal penting untuk seorang anak diperkenalkan dengan berbagai jenis permainan. Nomor 4 yaitu alat permainan tidak tepat. Alat permainan yang tidak tepat adalah apabila permainan anak berbahaya, pilihan orang tua yang dipaksakan, terlalu sedikit jenisnya, terpaku pada label usia pada kemasan mainan, terlalu rumit, ataupun sebaliknya, yaitu terlalu mudah dan terlalu rapuh sehingga mudah rusak. Nomor 5 yaitu terlalu banyak atau terlalu sedikit campur tangan orang tua. Campur tangan orang tua sangat berpengaruh pada anak. Orang tua yang menganggap anaknya sudah tahu, maka mereka tidak akan memberikan arahan, dan ada orang tua yang merasa anaknya tidak tahu apa-apa, sehingga orang tua perlu mengajarkan secara detail. Keduanya tidak baik bagi anak. Yang pertama, anak akan merasa bosan karena sudah tahu cara memainkannya. Dan yang kedua, anak akan merasa tidak bermain karena terlalu banyak diajarkan oleh orang tua. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Bermain adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk anak karena memiliki nilai utama dan hakiki pada masa kanak-kanak. Kegiatan bermain tersebut sangat penting dalam mengembangkan kepribadiannya. Setiap bentuk kegiatan yang dilakukan dalam permainan memiliki nilai positif untuk semua perkembangan aspek yang ada dalam diri anak. Dalam permainan terdapat beberapa teori yang dapat kita ketahui seperti halnya teori information processing model, arousal modulation, kebutuhan, dan juga zone of proximal development, dan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi anak dalam bermain serta resiko dalam bermain. Baik, untuk teman-teman, jika mungkin ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung diketik di kolom komentar ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.